Selamat pagi anak-anak MEM semua, dan selamat berjumpa kembali kita di pertemuan yang kedua PKN ini dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, pertemuan hari ini pertemuan kedua Kamis tanggal 30 Juli 2020. Anak-anak, seperti biasa, jika kita memulai pembelajaran, maka kita harus berdoa terlebih dahulu, lalu nanti isi absen kelas lewat WA yang akan MEM edarkan nanti. Lalu tolong disimak penjelasan MEM nanti, sehingga tugas dapat dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Minggu lalu MEM sudah ingatkan, tugas jika tidak dikerjakan tepat waktu, maka nilainya hanya batas KKM dan mempengaruhi nilai sikap. Dan tugas juga harus dikerjakan dengan jujur. Nah, saat pengiriman tugas, MEM tekankan lagi, tulis nama, kelas, asal, dan tugas yang keberapa. Kalau hari ini berarti tugas yang kedua PKN. Kelas 9 apa? Kamu tulis 9A atau 9B atau 9C. Nah, kirimkan ke WA MEM saja. Kadangkala kalau dikirim ke email, kalau jaringannya lelet, susah untuk terbuka. Tapi kalau lewat WA, nah jaringan lelet pun kadang masih mau terbuka. Oke anak-anak, semoga semua anak-anak MEM dalam keadaan sehat. Kita mulai pembelajaran hari ini, melanjutkan pembelajaran minggu lalu, masih dalam pokok bahasan pertama atau bab pertama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kita akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa semenjak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila itu. Upaya-upaya tersebut antara lain kita lihat yang pertama, yaitu masa awal kemerdekaan dalam kurun waktu 1945 sampai 1959. A. Itu pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. B. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan utamanya adalah untuk mengganti Pancasila
sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Yang C, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang dikenal dengan RMS merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokel yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri. D. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta yang dipimpin oleh Sarifuddin Prawira Negara dan Vence Sumua. E. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh sekelompok orang. Yang kedua, masa Orde Lama dalam kurun waktu 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet, sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta Badan Konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada UUD 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap UUD 1945. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 antara lain: A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. B. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 60 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. C. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, utusan golongan yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang C, masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DNID. Tujuannya adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia, Soekarno lengser dari jabatannya sebagai presiden. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengembang ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966 pada tanggal 20 Februari 1967.
Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden RI, era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintah Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik. Dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Masa ini juga lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur DPR, MPR, DPR, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur LSM, partai politik, dan sebagainya. Pada masa ini pula, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Yang keempat, masa reformasi 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, serta vandalisme sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Selain tantangan-tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, seiring dengan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia saat ini sedang terus dalam gerak mencari tata hubungan baru, baik di bidang politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan.
Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak-anak, pertemuan kita yang kedua sampai di sini dulu, dan Mem akan memberikan tugas yang kedua pada pertemuan yang kedua PKN ini. Yang pertama adalah apa tujuan pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI di Madiun. Yang kedua, apa akibat dari demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Yang ketiga, tuliskanlah penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Yang keempat, apa tujuan pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965. 5. Tuliskanlah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Anak-anak, untuk mengerjakan tugas yang kedua pada pertemuan kedua PKN ini, kalian tulis dulu soalnya baru dijawab. Kalau bisa, kirimkan saja ke WA Mem. Terima kasih. Selamat melaksanakan tugas dan tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Lebih baik kalian belajar di rumah. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.